Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan di pagi hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami mau siap mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami, menyertai kami di saat kami dengar firman Tuhan dan memberkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan melalui Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam ayat ini Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar jemaat punya sikap iman yang kuat, agar jemaat punya sikap iman yang kokoh dalam Kristus Yesus. Ada beberapa poin yang Rasul Paulus sampaikan saudara sekalian kepada jemaat Korintus untuk memiliki atau menunjukkan sikap iman yang kuat atau kokoh dalam Kristus. Pertama adalah jemaat harus berdiri teguh. Kedua, jemaat harus menjadi jemaat yang tidak goyah atau tidak mudah goyah. Yang ketiga, menjadi jemaat yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang keempat adalah menjadi jemaat yang selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Saudara sekalian, ini menjadi kerendian Rasul Paulus, ini menjadi kerendian Tuhan. Rasul Paulus menekankan dalam ayat ini, maka jerih payah dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Artinya saudara sekalian, ada saatnya Tuhan menyatakan kuasanya. Ada saja Tuhan memberi apresiasi bagi umat, bagi jemaat yang tetap menunjukkan sikap iman yang kokoh, yang tetap menunjukkan sikap iman yang kuat dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kerinduan Allah kepada jemaat yang ada di Korintus agar tetap memiliki sikap iman yang kuat, tetap berdiri kokoh, maka demikian juga kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Allah menghendaki kita agar kita terus memiliki sikap iman yang kuat, terus menunjukkan sikap iman yang kokoh. Saudara sekalian, kenapa demikian? Sikap iman yang kita yang kuat, sikap iman kita yang kokoh, atau sikap iman saudara yang kokoh yang kuat akan menentukan siapa saudara di hadapan Tuhan.
akan menentukan saudara bagaimana masa depan saudara di dalam rancangan Tuhan. Itu ditentukan melalui sikap iman yang kuat, melalui sikap iman saudara yang kokoh. Saudara sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan. Semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan, Anda tetap menunjukkan sikap iman yang kokoh, sikap iman yang kuat. Tetap ada persekutuan dengan Tuhan, tidak terpisah dengan Tuhan, tetap meyakini Tuhan. Nah, saudara sekalian, Alkitab berkata, apa yang kita kerjakan, apa yang saudara lakukan, sikap iman yang kuat, yang kokoh yang saudara tunjukkan, sikap iman yang selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara sekalian, kalau Alkitab mengatakan jerih payahmu tidak sia-sia, kalau Allah mengatakan jerih payahmu tidak sia-sia, jerih payah di dalam Tuhan, kekokohan saudara, keteguhan iman saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan. Kalau Allah berkata itu tidak sia-sia, itu adalah benar, saudara. Ada saatnya Allah menunjukkan janjinya. Ada saatnya Allah menyatakan kuasanya kepada saudara. Saudara sekalian, bukankah saudara sekalian kita melihat tokoh-tokoh iman? Contoh seperti Ayub, contoh seperti Abraham. Mereka telah menunjukkan sikap iman mereka yang kokoh, sikap iman mereka yang kuat. Betapa mereka terus berdiri teguh, terus berdiri kokoh, tidak goyah di hadapan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan yang mereka alami, tetapi mereka tetap berdiri teguh. Bahkan Ayub pernah berkata, kita bukan hanya menerima yang baik di hadapan Tuhan, yang tidak baik, yang jika diizinkan Tuhan, itu pun harus diterima. Saudara sekalian, itu perkataan-perkataan sikap iman yang kuat, yang kokoh, yang tetap memiliki keuletan di dalam Tuhan, tetap sabar di dalam Tuhan, menunjukkan suatu pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan, tidak terpisah dari kasih Tuhan. Saudara sekalian, kalau Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus, maka Rasul Paulus juga telah menunjukkan sikap imannya yang kuat. Rasul Paulus telah menunjukkan sikap iman yang kokoh. Rasul Paulus disesah. Rasul Paulus dimasuk ke dalam penjara karena memberitakan Injil, karena keyakinan kepada Injil. Namun Rasul Paulus juga tetap menunjukkan, memberikan teladan, memberikan contoh sikap iman yang kuat di hadapan Tuhan. Sejak Rasul Paulus percaya kepada Tuhan, dia diangkat menjadi rasul untuk menyampaikan firman Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan sikap iman yang kuat. Maka ini juga yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, agar jemaat yang ada di Korintus terus berdiri teguh, tidak goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini mendengar firman Tuhan, mungkin saudara hari-hari ini sedang menghadapi banyak hal, banyak kesulitan. Mungkin saudara sedang menghadapi penderitaan. Saudara sekalian, siapapun yang ada dalam dunia ini, selama dia ada dalam dunia ini, siapapun orangnya, siapapun dia, tetap menghadapi apa dengan kesulitan. Kita tidak menginginkan kesulitan, siapapun kita. Kita pasti akan menolak setiap kesulitan, setiap penderitaan jika ditawarkan dalam hidupan kita. Tetapi saudara sekalian, tanpa kita undang, maka berbagai persoalan, berbagai kesulitan kita alami. Itulah pergumulan kita selama ada dalam dunia ini. Selama Allah izinkan kita ada dalam dunia ini, kita menghadapi berbagai pergumulan, kita menghadapi berbagai kesulitan.
Kita berjuang dalam kesulitan. Kita berjuang dan terus bertahan dalam iman, dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Kita berjuang dan terus berjuang. Kita berperang melawan kesulitan. Tetapi saudara, satu hal yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita melihat saudara sekalian dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 35 kita baca. Ayat 35 dan kita loncat ayat 38 dan 39. Di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kita datang pada ayat yang 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, sangat penting dalam perjalanan iman kita memfokuskan iman kita kepada Tuhan, mengarahkan iman kita kepada Tuhan, agar semakin kuat iman kita, agar semakin kokoh iman kita, meskipun kita berada di dalam berbagai kesulitan, berbagai tantangan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara sekalian. Saudara sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Mari semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara sudah pernah mengalami mujizat, semakin kuat di dalam Tuhan. Atau semakin saudara hari-hari semakin menghadapi berbagai pergumulan, semakin kokoh, tunjukkan kekokohan saudara, keteguhan saudara di hadapan Tuhan. Yang menilai adalah Tuhan, saudara sekalian. Keteguhan iman saudara Tuhan yang menilai. Kekuatan iman saudara yang menilai. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati saudara kepada Tuhan, maka Allah yang akan menyatakan kuasanya kepada saudara. Mari firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tetap beri kuat di hadapan Tuhan. Pada saatnya Allah akan menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan saudara. Kita adalah rancangan Tuhan. Tidak salah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab itu yang terbaik, yang terutama di dalam kehidupan saudara. Tetap beri kuat, tetap beri kokoh, tidak goyah, tetap maju, kita tetap ada dalam Tuhan, kita tetap melayani Tuhan apapun yang kita hadapi. Waktu yang singkat Allah berikan dalam kehidupan kita, waktu adalah pemberian Tuhan, kita pergunakan terus untuk percaya kepada Tuhan. Kita terus waktu ini untuk kita dapat mengasihi Tuhan. Kita dapat pergunakan terus waktu yang ada untuk kita dapat melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar kekuatan firman Tuhan terus mengokohkan dan menguatkan kami. Kekuatan Roh Kudus telah pemimpin kami, hidupan kami, sehingga kami tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan, kokoh di hadapan Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka susah, Tuhan hibur. Dalam kekurangan, Engkau adalah kecukupan umat-Mu. Berbagai masalah yang mereka hadapi, Engkau adalah jawaban bagi umat-Mu hari ini Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau perisai kami, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, biar kekuatan firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, agar kami semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.